Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Andre Twistiawan dari GKMI Yogyakarta dengan tema Anda dapat mengatasi godaan. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Apapun yang sedang Anda alami malam ini, entah dalam suasana tenang maupun penuh pergumulan, saya mengundang kita semua untuk sejenak berhenti dan mendengarkan renungan malam hari ini untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan dalam hati kita. Kita akan merenungkan suatu kebenaran yang sangat penting, sangat relevan, dan sangat menguatkan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dengan tema Anda dapat mengatasi godaan. Mari kita buka hati kita dan mari kita buka dan mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena malam ini Engkau berkenan hadir melalui firman-Mu. Kami mengakui bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Godaan datang dalam berbagai bentuk dan kadang kami merasa lemah. Tapi malam ini kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan untuk menguatkan kami dan mengubahkan kami serta menuntun kami kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan membuka hati kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saya akan membacakan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 untuk para pendengar Petra yang setia. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sahabat Petra yang setia, mari kita jujur. Godaan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita hindari. Baik itu di zaman sekarang, godaan bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Lewat ponsel kita, lewat sosial media, lewat pikiran kita sendiri, godaan untuk membandingkan diri dengan orang lain, godaan untuk mengejar kepuasan instan, godaan untuk menyerah saat hidup kita terasa berat. Ada juga godaan yang tidak kelihatan, godaan untuk tidak percaya kepada Tuhan, godaan untuk menyimpan dendam, dan godaan untuk berpikir, aku pasti gagal lagi. Mungkin malam ini Anda sedang bergumul, dan Anda bertanya, Tuhan, mengapa godaan ini tidak hilang dari hidupku? Tapi dengarlah, firman Tuhan berkata, Allah setia. Dan karena itu, malam ini saya ingin katakan kepada Anda, Anda tidak sendirian. Para pendengar Petra yang setia pasti bisa melalui dan menang dari keadaan ini. Mari kita renungkan ayat tadi. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, sebuah kota yang penuh godaan, penuh penyembahan berhala, penuh tekanan sosial. Tapi Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Artinya, kita tidak sendirian. Semua orang
dari masa ke masa pernah mengalaminya. Lalu Rasul Paulus menambahkan, Allah setia. Sekali lagi saya ulangi, Allah setia. Itulah sumber kekuatan kita. Kita mungkin lemah, tapi Allah tidak berubah. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan ini yang luar biasa. Ia akan memberikan jalan keluar. Itu menandakan bahwa selalu ada pilihan dan selalu ada jalan keluar. Selalu ada pintu yang Tuhan buka. Tetapi, apakah kita mencarinya? Atau kita memilih tetap tinggal di ruang godaan itu? Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita sedang dalam godaan? Pertama, kenali godaan utama Anda. Setiap orang punya titik lemah. Anda dan saya mungkin tahu di area mana Anda paling mudah jatuh. Jangan abaikan itu. Bawalah itu ke hadapan Tuhan dan kita meminta pertolongan. Yang kedua, bangun hidup rohani yang sehat. Orang yang lapar secara rohani akan mudah makan apa saja yang ditawarkan dunia. Tapi orang yang kenyang oleh firman akan lebih siap menolak tawaran dosa. Yang ketiga, cari jalan keluar saat godaan datang. Mungkin bentuknya adalah meninggalkan ruangan, menutup layar, menghubungi teman, berdoa, atau hanya berkata, Tuhan, tolong aku. Ingat, segera keluar saat godaan itu datang. Segera mencari bantuan saat godaan itu datang dan segera mencari pertolongan saat godaan itu datang. Jangan tunggu sampai terlambat. Keempat, jangan takut bertobat. Kalau Anda dan saya jatuh, bangkitlah lagi. Ingat, Tuhan tidak menolak kita. Tuhan tidak menolak Anda dan Tuhan tidak menolak saya. Ia siap menyambut Anda kembali dan memberikan kekuatan baru. Ingat, Ia siap menyambut Anda kembali dan memberikan kekuatan baru. Karena kita dikasihinya. Kelima, jauhkan diri dari sumber godaan itu. Kadang langkah paling rohani adalah lari. Ya, lari dari tempat atau kebiasaan yang membuat Anda dan saya mudah jatuh. Membuat kita rawan jatuh dan membuat kita rawan tergoda. Para pendengar Petra yang setia, saya pernah mendengar kisah seorang muda yang bergumul bertahun-tahun dengan dosa tersembunyi. Ia merasa tidak ada harapan. Tapi suatu hari, ia memutuskan untuk terbuka kepada seorang mentor rohani. Ia mulai membaca Alkitab setiap hari, ikut kelompok kecil, dan membatasi akses terhadap sumber godaan tersebut. Yang terpenting adalah kita mau dituntun, kita mau dididik, dan kita mau ditolong untuk kemudian keluar atau menjauhi atau bahkan menghindari godaan tersebut. Memang prosesnya tidak instan, tapi sedikit demi sedikit kita akan mulai merasakan kemenangan dalam hidup kita. Ingat, bukan karena kita kuat, tapi karena kita bersandar pada Tuhan yang setia. Saudaraku, sahabat Petra yang setia, malam ini, percayalah,
apapun bentuk godaan yang sahabat Petra hadapi dan saya, kita bisa mengatasinya. Bukan karena kita hebat, sekali lagi bukan karena kita hebat, tetapi karena pertolongan Allah yang setia di dalam hidup kita. Ia Allah yang mengenal batas kemampuan kita. Ia Allah yang menyediakan jalan keluar. Dan Ia Allah yang tidak pernah lelah menumpang kita ketika kita dalam masalah. Hiraukan, jangan percaya suara yang berkata, kamu tidak bisa berubah, selamanya dosa tetap dosa. Namun percayalah pada suara Tuhan yang berkata, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Sahabatnya Petra yang setia, mari kuatkan hidup kita, kuatkan diri kita, bahwa kita terus bersandar pada Tuhan dan dapat menghadapi godaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Di tengah segala godaan dan pencobaan hidup, kami percaya bahwa Engkau tetap setia. Ajari kami untuk mengenali jalan keluar yang Kau sediakan. Beri kami hati yang rendah untuk mengakui kelemahan kami dan kekuatan untuk bangkit lagi. Malam ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang setia, terima kasih sudah mendengarkan renungan malam ini. Ingatlah, Anda tidak sendirian dan Anda bisa mengatasi godaan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Selamat malam.